रिश्ता है थैंक्स फिर भी तुम इसे पे अड़े हुए हो। हाँ अड़ा हूँ एटीट्यूड मत दिखा प्यार नहीं करता जैसे गिर का जुबां पे स्वाद रखना अपना गम बुलाने का मौका मिला। Halo everyone, semoga kamu semua selalu diberikan kesehatan dan diberikan ketabahan hati jika kamu mencintai seseorang, namun seseorang tersebut hanya menganggap kamu sebagai sahabat saja. Seperti film yang akan kita bahas kali ini, menceritakan tentang persahabatan dan cinta. Akan tetapi, kesan-kesan yang disampaikan dalam film ini akan terlihat begitu nyata dan mendalam, dan begitu menyakitkan. Film dengan judul Ideal Musical dirilis pada tahun 2016 dan dibintangi aktor dan aktris terkenal Bollywood seperti Shah Rukh Khan, Ranbir Kapoor, Anushka Sharma, dan Aishwarya Rai. Oke everyone, tanpa perlu berlama-lama, kita langsung saja ulas alur cerita filmnya. Film dimulai dengan seorang pria yang sedang melakukan wawancara. Pria ini merupakan seorang penyanyi yang saat ini sedang melejit. Dan dia bernama Ayan Sanggar. Ayan berhasil menciptakan lagu-lagu dengan makna yang sangat dalam, lalu dia pun menceritakan tentang inspirasi bagaimana lagu-lagu tersebut dapat diciptakan. Scene pun berganti 5 tahun yang lalu, saat Ayan masih tinggal di London. Di sana, di sebuah bar, dia melihat seorang wanita yang menari dengan begitu asyiknya. Karena merasa diperhatikan, wanita itu pun memberikan isyarat agar Ayan mendekatinya dan mereka pun kemudian berkenalan. Wanita ini ternyata bernama Aliza. Mereka sama-sama mahasiswa dari India yang saat ini sedang berkuliah di London. Mereka pun mulai mengobrol banyak dan mulai mengenal satu sama lain. Ayan dan Aliza sama-sama sudah memiliki kekasih, tapi Aliza di sana menceritakan mempunyai seorang mantan yang sulit dilupakan sampai saat ini bernama Ali. Mereka berpisah karena ternyata Ali yang mengkhianatinya dengan berselingkuh dengan seorang pramugari. Ayan pun lalu memutuskan untuk double date dengan pasangan mereka masing-masing, di mana kekasih Aliza bernama Faisal dan kekasih Ayan bernama Lisa. Obrolan mereka awalnya baik-baik saja, tapi Aliza merasa tidak menyukai Lisa karena Lisa yang terlalu mendominasi obrolan. Dia pun membuat sebuah cerita yang menyindir Lisa. Mendengar itu, Lisa yang tidak terima menyeramkan Wayne pada Aliza dan Aliza juga melakukan hal yang sama. कुछ फूड आइटम से एलर्जी है और कुछ लोगों से भी On KBC. She does KBC? I love it. He, जस्ट इट्स गुड फॉर how dare you? French की तरह, पर French नहीं. क्योंकि उर्दू है निहायत ही बेवकूफ लड़की हो तुम. Keesokan harinya, Aliza pun menemui Ayan di apartemennya. Dia meminta maaf atas kejadian semalam yang membuat acaranya berantakan. Di sana, Ayan dan Aliza ternyata memiliki selera musik, lagu, dan film yang sama. Dan Ayan adalah orang yang suka sekali menari, tapi ketika di keramaian, dia akan menari dengan malu-malu karena tidak percaya diri. Aliza pun memberikan motivasi agar lelaki yang kini telah menjadi sahabatnya itu lebih baik dan lebih berani menari di hadapan orang banyak. Hingga kemudian, Ayan pun berani untuk mengeluarkan seluruh keahlian menarinya di keramaian. Setelah kedua sahabat itu melakukan keseruannya, Aliza mengajak Ayan untuk double date lagi. Dan kali ini tidak ada keributan di antara Aliza dan Lisa. Mereka menari dengan riang bersama dan pengunjung bar yang lain. Setelah selesai menari, Aliza yang ingin buang air kecil dan saat akan masuk ke toilet, Ayan dan Aliza melihat pacar mereka masing-masing selingkuh di sana. Hal ini pun sontak membuat Ayan sangat patah hati. Dia menangis layaknya anak kecil, namun tidak untuk Aliza. Dia sudah kebal dengan yang namanya dikhianati, dan memang dia tidak terlalu cinta pada Faisal, pacarnya itu. Setelah kejadian itu, mereka berdua memutuskan pergi berlibur ke Paris untuk menghibur diri mereka dari patah hati. Di sana, mereka melakukan banyak hal untuk menenangkan diri dan pikiran. Saat bersama, Ayan pun menanyakan apakah Aliza tidak tertarik kepadanya. Aliza mengatakan dia tidak tertarik sama sekali dan dia hanya menganggap Ayan sebagai sahabatnya. Karena persahabatan akan bersama sampai kapanpun, berbeda ketika sudah menjalin hubungan ketika berpisah, maka mereka akan menjauh dan saling meninggalkan seperti orang yang tidak saling mengenal.
Ayan yang mendengar itu, dia pun berpura-pura menyetujui perkataan dari Aliza, padahal sebenarnya dia memang jatuh hati padanya. उसी दिन पता नहीं क्यों मेरे जहन में ख्याल तो नहीं लेकिन हाँ ट्राई टू नो जाते हैं तो कहीं ना कहीं दोस्ती मिट जाती है, चली जाती है। कर दिया And I mean like बहुत 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 ये सारे रिश्ते जब टूट जाते हैं तो छूट जाते हैं ना। Keesokan malamnya, mereka berdua pergi ke sebuah klub malam di Paris, Prancis. Segera, Aliza seperti melihat seorang yang dulu sempat mengisi hatinya, yaitu Ali. Aliza pun mendekat untuk memastikan dan ternyata itu memanglah benar-benar Ali, mantan kekasihnya dulu. Aliza yang sedih melihat mantannya itu, dia pun kembali ke hotel untuk bersiap-siap meninggalkan Paris dan kembali ke London. Tapi, ketika keluar dari hotel, ternyata Ali sudah menunggu Aliza. Di sana, Ali mengakui kesalahannya di masa lalu, tapi sampai sekarang dia masih mencintai Aliza. Ayan yang berusaha untuk membujuk Aliza pulang terpaksa meninggalkan wanita itu karena Aliza yang lebih menginginkan bersama Ali. Ayan yang sudah kembali ke London merasa gelisah karena Aliza tidak pernah memberinya kabar sampai saat ini. Hingga akhirnya Aliza pun menghubungi Ayan untuk mengatakan bahwa dirinya akan menikah dengan Ali di India. Meskipun sudah pernah dikhianati, Aliza ternyata memang masih sangat mencintai Ali. Namun, pernikahan mereka tidak disetujui oleh orang tua Aliza, dan Aliza meminta Ayan untuk datang menggantikan orang tuanya. Ayan pun kemudian pergi ke India untuk menghadiri pernikahan sahabatnya itu. Di sana, semua berjalan baik-baik saja, dan ia menikmati pesta itu bersama dengan yang lain. Namun Ayan tidak lagi bisa menyembunyikan perasaannya bahwa sekarang dia sudah mencintai Aliza layaknya pria yang mencintai wanita. Ayan pun kemudian bernyanyi dengan perasaan yang begitu dalam dan tersirat kesedihan di wajahnya, di mana di setiap lirik dari lagu yang Ayan nyanyikan mampu menyentuh hati Aliza. तेरा तेरा मैंने ले लिया मेरे चन्ना मेरे स्वाद रखना दिल के संदूकों में मेरे बेलिया ओ बिया. Aliza pun memuji nyanyian Alan, lalu kemudian Ayan pun mengakui kepada Aliza tentang perasaannya yang sebenarnya tentang dia yang mencintai Aliza. Tapi nyatanya sekarang sudah terlambat. Dia bahkan ingin sekali Ali mati di pernikahan itu. Jadi, jika dia tidak bisa memiliki Aliza, maka orang lain pun tidak akan bisa memilikinya. Namun, Aliza tidak bisa membalas perasaan Ayan. Ayan yang sangat patah hati itu pun memutuskan pergi meninggalkan pernikahan Aliza dan kembali ke London. और शौक से हार्ट अटैक से तुम भी मर जाओ. आज मेरी आवाज में दर्द और मोहब्बत था. प्लीज I love you, Aliza. तू खुश रहे. It's all good. Saat di bandara, dia bertemu dengan seorang wanita bernama Saba dan mereka berkenalan di sana. Saba adalah seorang penulis puisi yang cukup terkenal. Dari mata Ayan, Saba mengetahui bahwa pria itu sedang menyimpan kesedihan yang mendalam. Ayan pun kemudian menceritakan semua kisah tentang dirinya dan Aliza kepada Saba di pesawat yang menuju London. Saat Saba di London, Saba memberikan sebuah buku puisinya agar Ayan bisa sedikit terobati dan dia juga meninggalkan nomornya. Siapa tahu Ayan membutuhkan bantuannya. Sesampainya di rumah, Ayan membaca puisi-puisi Saba dan dia tersentuh dengan karya Saba tersebut. Scene pun berganti. Setelah 3 bulan berlalu, Ayan pun akhirnya menghubungi Saba dan pergi ke Vienna untuk menemuinya. Mereka berdua bertemu di sebuah klub malam dan dari sana hubungan mereka menjadi begitu dekat, bahkan mereka kini sudah berpacaran. Saba ternyata dulu pernah menikah dan sekarang sudah berpisah, tapi meskipun begitu, hubungannya dengan sang mantan suami masih terjalin dengan baik. Walaupun hubungan Ayan dan Saba sudah berpacaran, namun Ayan masih saja tidak bisa melupakan Aliza yang memang dia sangat mencintainya. Hingga suatu hari ketika Saba mengajak Ayan ke sebuah pameran lukisan milik mantan suaminya dulu. Di sana, mantan suami Saba mengatakan pada Ayan tentang rasa cinta yang sebenarnya, dan hal itu membuat Ayan merasa gelisah. चूकी राय
वही संभाले। डरे हुए लोग अक्सर अल्फाजों के पीछे नफरत इतनी जल्दी? सर थोड़ा वक्त तो नहीं इसी वक्त यार। मोहब्बत देख ली, अब तुम भी मेरी दोस्ती आजमा के। महबूबा की बाहों से छुट्टी क्या मिली? मत करना जिसके बदले मोहब्बत ना मिले। Di kegelisahannya, ia kembali menghubungi Aliza. Aliza yang mendapat telepon dari Ayan luar biasa senang, karena selama ini dia berusaha untuk menghubungi Ayan, tapi Ayan memblokir nomornya. Ayan pun menceritakan bahwa kini dia sudah memiliki kekasih dan sekarang dia sedang ada di Vienna. Aliza mengatakan bahwa dia merindukan Ayan, tapi Ayan bilang kalau dia masih membenci Aliza. Ayan pun sering mengirimkan foto-foto Sabah kepada Aliza dengan maksud untuk membuatnya cemburu. Bukannya cemburu, Aliza justru senang karena Sabah begitu cantik dan cocok dengan Ayan. Aliza mengatakan jika dia dan Ali akan pergi ke Vienna, dan Ayan pun lalu mengundang Aliza untuk makan malam bersama Sabah tapi tanpa mengajak Ali. Di sana, Ayan terus menunjukkan kemesraannya dengan Sabah dan dia berusaha untuk membuat Aliza cemburu. Sabah pun kemudian bertanya kepada Aliza kenapa dia tidak bisa mencintai Ayan yang begitu memikat. Aliza mengatakan mungkin Ayan memikat bagi Sabah, namun baginya Ayan hanyalah seperti bayi ketika mereka pertama kali bertemu. Sabah lalu memperhatikan mereka berdua dan sadar bahwa Ayan masih mencintai Aliza dan tidak bisa mencintai wanita lain. Ketika Ayan mengantar Aliza untuk pulang, Ayan kembali mengungkapkan perasaannya yang sampai sekarang masih mencintai Aliza. Aliza pun juga mencintai Ayan tapi tidak sedalam perasaan Ayan. Dia menjelaskan hanya mencintai Ayan sebagai sahabatnya saja. जिद मेरी है क्योंकि दिल मेरा है। क्या करोगे? तो तुम समझोगे नहीं, उल्टा कुछ गलत समझोगे। खोखली हो तुम? कोई फीलिंग्स नहीं है तुम्हारे अंदर? मैं खुदगर्ज नहीं होना चाहती। प्यार करती हूँ अयान, बहुत करती हूँ। Kemudian, Ayan kembali masuk menemui Sabah dan Sabah yang sekarang sudah mencintai Ayan menyuruh Ayan untuk meninggalkannya. Karena dia tahu, Ayan masih sangat mencintai Aliza. Mendengar hal itu, ia pun lalu pergi ke hotel di mana Aliza berada. Ayan sadar bahwa perasaannya ini tidak akan pernah terbalas dan dia tidak bisa jika terus-terusan begini. Kemudian, dia mengatakan pada Aliza untuk melepaskan rasa ini karena dia tidak sanggup untuk membawanya. Setelah mengatakan hal itu, Ayan pun pergi meninggalkan Aliza dan Sabah. Beberapa tahun kemudian, Ayan menjadi penyanyi terkenal karena lagu-lagunya yang mendalam, yang hampir semua lagunya berkisah tentang perjalanan cintanya. Hingga suatu ketika saat Ayan selesai menyanyi, dia bertemu dengan Ali. Di sana mereka berdua sangat canggung untuk mengobrol dan saling sapa. Hingga akhirnya Ayan memberanikan diri untuk menanyakan kabar dari Aliza. Ali mengatakan jika Aliza pergi darinya 2 tahun yang lalu dan lebih memilih sahabatnya dan kini tidak ada yang tahu di mana keberadaannya termasuk orang tuanya. Ayan yang mendengar hal itu, dia bergegas mencari Aliza di tempat yang dulu mereka datangi dan berharap dia dapat menemui Aliza di sana. Ayan menunggu Aliza selama 2 hari di sana hingga tiba-tiba Aliza datang saat sendirinya sedang tertidur. Usahanya pun terbayarkan karena akhirnya Aliza memang datang, tapi kejutan yang tidak terduga terjadi. Aliza kini telah mengidap kanker stadium 4 dan dia sebentar lagi akan meninggal. Ayan yang melihat hal itu dia sangat sedih dan terus menangisi keadaan Aliza. Namun Ayan akhirnya sadar dan dia justru selalu menghibur Aliza, merawat Aliza, bahkan Ayan pun mencukur rambutnya sampai botak agar Aliza merasa senang. Suatu hari, sebuah permasalahan muncul. Ayan dan Aliza bertengkar hebat karena Ayan yang menginginkan Aliza untuk menjadi kekasihnya. Namun Aliza tetap menolaknya. Dia tetap pada pendiriannya yaitu lebih memilih agar mereka tetap menjadi sahabat. Ayan yang tidak bisa menerima hal itu membuat Aliza marah dan mengusirnya dari sana. नहीं हो तो आशिक क्यों नहीं बन सकता मैं आशिक बन सकता हूँ। अयान, ये मेरे लिए उससे भी ज्यादा है। ये प्यार में ये जो है हमारे बीच, हमारी ये दोस्ती। और लड़की दोस्त नहीं बन सकते तो नहीं बन सकते। प्लीज अयान, ये प्यार नहीं है तो क्या है? नहीं, ये प्यार नहीं है।
Keesokan harinya, Ayan yang merasa bersalah mengunjungi rumah Aliza, tapi Aliza sudah tidak ada dan meninggalkan sepucuk surat yang isinya menjelaskan bahwa Aliza akan kembali ke India. Ayan pun berusaha untuk mengejar wanita itu hingga kemudian dia tiba di bandara, namun pesawat yang ditumpangi oleh Aliza akan segera berangkat. Ayan lalu menghubungi Aliza dan meminta dia agar tidak pergi, namun usahanya gagal. Tiba-tiba Ayan mendapatkan telepon, kemudian dia berlari menuju ambulans di mana Aliza yang sedang sekarat dan akan dilarikan ke rumah sakit. Ayan tidak menyangka bahwa keadaan Aliza akan menjadi seperti ini dan dia menjadi sangat-sangatlah sedih. Di kesedihan Ayan, Aliza mengatakan bahwa dia hanya berpura-pura agar dia bisa turun dari pesawat dan menemui Ayan. Kemudian, adegan berpindah ke Ayan yang telah menyelesaikan wawancaranya yang ada di awal film tadi. Dia pun bernyanyi dan mengingat kilasan balik saat kebersamaannya dahulu bersama Aliza, kemudian film pun selesai.